Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allazi khalaqasy syamsa wal qamara husbana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Rabbul arsyil azim. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta seluruh yang ada di dalamnya. Tuhan yang menciptakan matahari dan bulan sebagai alat perhitungan waktu. Tuhan di mana seluruh umat manusia sudah pernah mengaku di hadapan Allah, mengakui Tuhan sebagai Sang Khalik dan mengakui dirinya sebagai makhluk, sebagai hamba, siap untuk menghambakan diri. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Salawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman. Nabi dan Rasul yang seluruh umat Islam sudah pernah bersaksi bersyahadat dalam ucapan sebagai tanda legitimasi keislaman dan komitmen untuk menjadikan Rasulullah sebagai contoh, sebagai teladan, baik di dalam mengarungi hidup kehidupan sebagai hamba Abdullah yang berimplikasi kepada amalan-amalan ritual, maupun di dalam melakoni perang kehalifaan dalam berbagai profesi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, bagi hamba yang mengharapkan keselamatan akhirat dan kebahagiaan di dunia. Liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Salah satu bentuk kepatuhan penghambaan kita bagi yang merasa beriman, tanda padupai tepeta asal lengeta dengan memenuhi panggilannya. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila zikrillahi wa sarul bai'ah. Hai yang sudah ada iman di dalam dirinya ketika sudah dikumandangkan azan. Ayat ini menyampaikan pada hari Jumat, tapi bagusnya kalau semua azan. Bersegeralah untuk mengingat Allah, melaksanakan salat, berikanlah haknya Allah, tinggalkan seluruh aktivitas duniamu. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Karena itu lebih baik bagimu seandainya tahu rahasia di balik itu. Ketika sudah melaksanakan ibadah salat, fantasyiru fil ar wabtagu min fadlillah. Jangan juga tinggal bermalas-malasan, kembali melaksanakan perang kehalifan kita yang terkadang menggiring manusia untuk lalai dalam tugas ibadahnya adalah persoalan pencarian rezeki. Ketika rezeki hanya dimaknai sempit. Di akhir ayat ini Allah menyampaikan, wallahu khairur rasikin yarzuqu liman yasha bighairi hisab. Bahwa akulah pemberi rezeki yang baik. Aku akan berikan kepada siapa saja yang aku kehendaki tanpa batas. Hadirin sidang jemaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Jumat ke-14 Rajab 1442 Hijriah. Perhitungan waktu berdasarkan peredaran bulan Qamariyah bertepatan dengan 26 Februari 2021 Masehi berdasarkan pergerakan bumi dan matahari.
Perhitungan bulan berdasarkan peredaran bumi dan peredaran bulan, keduanya adalah ayat. Diciptakan sebagai alat perhitungan, perhitungan hari, perhitungan bulan, perhitungan tahun. Pergantian siang dan malam terjadi karena pergerakan rotasi bumi dengan kecepatan 1700 km per jam. Diperlambat saja oleh Allah, sudah tidak ada kehidupan, karena seketika diperlambat itu suhu bumi yang seketika itu akan naik. Pada waktu bersamaan bumi juga bergerak pada garis edarnya dengan kecepatan 107.000 km per jam dan akan kembali pada posisi semula setelah bergerak melingkari lintasannya 365 seperempat hari. Itulah yang disepakati sebagai tahun baru 1 Januari. Ini sudah kurang lebih 57 hari bumi ini meninggalkan posisi permulaannya 1 Januari. Semua yang diciptakan tidak ada yang diam. Dia bergerak dan diciptakan oleh Allah dengan penuh dengan keteraturan. Ma tara fil khalqi rahman min tafawutin, termasuk susunan tubuh kita. Allazi halaka fasawwaka fa'adalak. Bulan Rajab adalah salah satu dari 4 bulan haram, bulan di mana terjadi suatu peristiwa yang menakjubkan ger umat manusia pada saat itu. Peristiwa yang dialami oleh Rasulullah Muhammad SAW, manusia pilihan, manusia termulia yang dihadirkan di bumi, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Sehingga kita coba tema khutbah kita pada kesempatan ini, Isra Mi'raj dalam tinjauan ilmu pengetahuan dan makna spiritual. Hadirin sidang jemaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah, perjalanan Rasulullah adalah perjalanan spiritual yang terjadi atas kehendaknya, untuk Allah memperlihatkan sebagian tanda-tanda kekuasaannya yang menjadi ujian bagi umat manusia dan tugas berat Rasulullah pada saat itu, untuk meyakinkan kepada umatnya dan umat manusia jahiliyah pada saat itu. Tidak ada yang bisa percaya tanpa didasari dengan keimanan. Peristiwa tersebut menjadi catatan sejarah yang diinformasikan oleh Allah melalui Al-Quran surah Al-Isra 17 ayat 1 yang saya bacakan tadi di mukaddimah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaranku. Sesungguhnya Dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Peristiwa sejarah yang terungkap dalam kitab suci dapat menjadi sumber inspirasi dalam mengkaji ilmu pengetahuan dan menjadi tazkirah, peringatan bagi umat manusia. Penemuan ilmu fisika kuantum yang ditemukan oleh Stephen William Hawking banyak membawa perkembangan teknologi dan peradaban manusia serta membuktikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Telepon seluler, televisi, email membuktikan bahwa suara, gambar, huruf dapat merambat melalui gelombang kuantum dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya 300.000 km per detik. Saya bicara di Makassar, berbicara di mimbar ini, sekejap dapat didengar di seluruh penjuru bumi, tergantung pada kemampuan alat yang digunakan untuk meresonansi frekuensi yang sama, meskipun tempatnya jauh di sana. Begitu pula lah pada televisi, dapat mengirim gambar yang berwarna, email dapat mengirim tulisan dan huruf gambar. Hadirin sidang jemaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah, manusia terdiri dari badan materi, jasad atau tubuh kasara, dan badan energi, bahasa pengetahuannya badan bioplasmatik, tubuh halus. Keduanya saling melengkapi membentuk sistem yang disebut jasad hidup. Badan jasad dikontrol oleh reaksi-reaksi biokimia dalam tubuh, membentuk enzim, membentuk imun tubuh. Dan badan energi atau cahaya, badan bioplasmik, dikontrol oleh pancaran gelombang kuantum cahaya, gelombang elektromagnetik. Badan jiwa atau badan cahaya dapat terpancar dan merambah ruang dan waktu dengan kecepatan cahaya. Bisa terjadi pada saat kita mimpi, bisa juga terjadi pada saat orang mampu mensucikan jiwanya mendekati potensi kesucian ar-ruh. Dalam pandangan ilmu pengetahuan, peristiwa Isra Mi'raj dapat dijelaskan bahwa jasad materi dapat berubah dan melebur ke dalam cahaya. Penelitian di laboratorium sudah membuktikan bahwa materi atau benda yang direaksikan dapat membentuk cahaya sinar gamma dalam bentuk gelombang, begitu pula sebaliknya.
cahaya dapat kembali menjadi materi atau jasad. Badan cahaya tubuh bioplasmik dapat lepas dari badan materi jasad. Materi yang lenyap atau berwujud cahaya dapat menembus dimensi ruang dan waktu mendekati kecepatan cahaya 300.000 km per detik. Menurut riwayat, perjalanan spiritual Rasulullah mengendarai burak berasal dari kata barkum yang artinya kilat, merupakan pancaran cahaya dalam bentuk gelombang kuantum dalam bahasa sains dewasa ini. Yang mulia dikawal oleh malaikat Jibril yang berbadan cahaya. Makhluk berbadan cahaya dapat menempuh jarak jauh yang waktunya sekejap. Jarak Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa 1.500 km. Pada saat itu ditempuh perjalanan kurang lebih 40 hari karena belum ada pesawat. Hanya dapat ditempuh 0,005 detik ketika bergerak bersama dengan cahaya. Subhanallah walhamdulillah. Sungguh pada saat itu hamba-Mu yang mulia Rasulullah Muhammad SAW dianggap pendusta, pembohong, gila oleh Abu Jahal. Namun yang pertama membenarkan adalah Abu Bakar As-Siddiq. Pembenaran dengan hakul yakin yang sekarang sudah diperkuat dengan ilmu yakin sebagaimana halnya telepon seluler, televisi dan email. Pada saat itu kalau disampaikan beritanya ini telepon, pasti juga tidak ada yang percaya kecuali dengan keyakinan dan kepercayaan pada siapa yang memberikan informasi. Sains sementara mengkaji kemungkinan perjalanan menembus dimensi ruang dan waktu dengan teleportasi. Ini sudah ada dalam Al-Quran. Yang di dalam Al-Quran sudah diriwayatkan dengan pindahnya singgasana Ratu Bilqis di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam yang dipindahkan oleh ilmuwan, bukan jin ifrit, bukan. Ilmuwan yang memindahkan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah. Mi'raj adalah perjalanan vertikal naik Rasulullah ke Sidratul Muntaha. Perjalanan lintas dimensi dari alam berdimensi rendah ke alam berdimensi tinggi yang penuh dengan pesona. Karena pada saat itu Rasulullah dapat menyaksikan peristiwa masa lalu dan masa yang akan datang, yang dapat menjadi sumber pelajaran dan renungan bagi umat manusia pada zaman Rasulullah sampai saat ini. Perjalanan lintas dimensi sampai ke langit ketujuh telah ditemukan bahwa setiap dimensi bumi memiliki tempat naik namanya Al-Ma'arij. Bahasa pengetahuannya sekarang lorong tembus, Wolfhum. Sebagai lorong jalan pintas dimensi bagi malaikat yang berbadan cahaya, lorong itulah yang dilintasi Rasulullah bersama malaikat Jibril atas izin dan kehendaknya. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu hamsina alfasanatin. Para malaikat dan Jibril naik kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Surah Al-Ma'arij ayat keempat. Pada hakikatnya alam yang berdimensi tinggi akhirat ada di sekitar kita ini, yang hanya bisa disaksikan dan ditembus oleh makhluk yang berbadan cahaya atau manusia yang mampu mensucikan dirinya, jiwanya, meleburkan dirinya dengan nur cahaya ar-ruh yang ada dalam diri kita semua atas bimbingan dan kehendaknya. Hadis dari Jabir bin Abdullah menjelaskan bahwa malaikat Jibril dalam wujud lelaki yang berwajah bersih, berbaju putih bertanya kepada Rasulullah, berapa jaraknya ke antara alam bumi dengan alam barzah dengan alam akhirat atau alam yang berdimensi tinggi? Rasulullah menjawab, hanya sekejap mata saja. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah, peristiwa Isra Mi'raj adalah perjalanan suci Rasulullah menuju ke Yang Maha Suci, berdialog langsung dengan Yang Maha Suci, dialog Allah dengan Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan atas engkau wahai Nabi Muhammad serta rahmat dan berkahku. Rasulullah menjawab, Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan dicurahkan juga ya Allah kepada kami dan seluruh hamba Allah yang saleh. Inilah bacaan yang selalu diulang minimal 17 kali dalam sehari semalam, berkomunikasi dan berdialog dengan Allah. Salat ala mi'rajnya orang mukmin. As-salatu mi'rajatul mu'minin. Mi'raj kita semua, perbanyaklah frekuensi mi'raj kita. Tambahkan dengan yang sunnah, jangan hanya yang wajib. Ada rawatib, ada duha, ada tahajud yang paling mulia dan dianjurkan oleh Allah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebagian malam bangunlah melengkapi salat wajibmu, niscaya Allah akan memberikan posisi kemuliaan. Lanjutkan doanya ayat
surah Al-Isra. Insya Allah memungkinkan kita mendapatkan 5 kemuliaan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah. Ibadah salat adalah proses pensucian diri, pensucian jiwa yang akan tergambar pada perilaku pelakunya. Di antara salat, dia akan menata kehidupan kita dalam melaksanakan profesi atau melaksanakan muamalah. Ketika betul salat itu sudah membentuk diri kita, tanha anil fasya'i wal munkar. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah. Bulan Rajab adalah momen untuk memperbanyak amalan-amalan sunnah. Miraj melalui salat, perbanyak salat-salat sunnah. Banyak membaca dan mengkaji Al-Quran, berinteraksi dengan Allah melalui komunikasi Al-Quran. Baca, pelajari, terapkan dalam kehidupan. Puasa untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Hari ini Ayyamul Bid, mulai kemarin bisa kita laksanakan 3 hari. Itu pun masih ada yang juga yang kurang pendapat dengan itu. Mempersiapkan diri untuk menggapai bulan suci Ramadan, memantapkan peningkatan ketakwaan kita melalui pelaksanaan ibadah puasa wajib. Insya Allah semua kita sampai bulan suci Ramadan. Dan amalia-amalia Ramadan lainnya menuju pada takwa yang sebenar-benarnya takwa, sebagai tangga menuju pada kualitas diri dan keberagaman tertinggi al-muslimun. Penyerahan diri total. Ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan meninggalkan dimensi bumi ini, pindah ke alam barzah sebelum mampu menyerahkan diri secara total. Pribadi al-muslimun adalah pribadi yang berserah diri, memiliki predikat jiwa yang tenang sebagai jiwa yang akan mendapatkan pengakuan sebagai hamba dan panggilan khusus dari Allah masuk ke dalam surga Jannatun Naim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya mana risapa hai jiwa yang tenang, tentram dan damai, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya, maka masuklah dalam golongan hamba-hambaku yang saleh dan masuklah ke dalam surgaku. Hidup ini diawali oleh mengaku di hadapan Allah sebagai hamba dan mencari jalan untuk diakui sebagai hamba. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'na bihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha wa atiuhu la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza min qailin, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslimat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin. Mari kita berdoa. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibu da'wat wa yaqdihal hajat. Rabbana ghfir lana wa liwalidayna wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal hasyirin. Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka salamatan wal afiyatan fid dunya wal akhirah wa salamatan fil akhlina wa salamatan fi auladina wa salamatan fi Indonesia amma wa khususan ila baladina al Makassar bi rahmatika ya arhamar rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tazakkarun wazkurullahal azim yazkurukum wazkuruhu ala ni'matihi yazidukum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.